Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Puji Tuhan. Kalau cinta sudah melekat, segalanya rasa coklat. Kalau cinta sudah melekat, dunia terasa milik kita berdua, yang lain kontrak dan kos dan numpang karena cinta. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang membaca kitab Kidung Agung ini lalu membuat tanya, kenapa sih kitab ini masuk menjadi kitab suci? Untuk sebagian orang isinya vulgar. Dan sudah baca sampai habis? Dan sudah detail membacanya? Tentang istilah-istilah yang dipakai untuk memuja seorang wanita dan menyebut tanpa sensor bagian tubuhnya. Pertanyaannya, apa benar ini layak untuk masuk dalam kitab suci? Parahnya lagi, kalau saudara buka Kidung Agung pasal 1 sampai 8 pasal terakhir, nggak ada kata Tuhan di situ. Setara dengan kitab Ester, nggak ada. Bisanya loh ini masuk kitab suci. Yang saya bergumul tadi, untung dorang cuma datang menyanyi. Ini anak-anak ini. Ada pelayan PA enggak? Saya enggak tahu dorang mau cerita apa tadi sebentar ini. Barusan ini karena bacaannya sama. Enggak mudah loh Bapak Ibu. Nah saya mau berbagi untuk saudara, agak panjang nih harus dijelasin soalnya. Supaya orang paham kedudukan kitab Kidung Agung. Karena di luar sana ada banyak postingan-postingan yang jelek tentang Kidung Agung dan mempertanyakannya. Nah saya harus berbagi kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita punya kesepakatan dan kesepemahaman yang tepat tentang kitab Kidung Agung ini. Kidung Agung ini enggak dimasukkan pertama-tama oleh kekristenan di kitab sucinya. Kitab Kidung Agung ini sudah, Shir Hashirim, Kidung Agung ini sudah masuk dalam Tanak Ibrani. Tanak Ibrani itu kitab suci Ibrani, dan dia hanya boleh dibaca, dia dijuluki sebagai Megilot, tulisan-tulisan suci, dan wajib dibaca di hari raya penting. Dan tahukah saudara hari raya apa itu? Kidung Agung dibaca di hari raya Pesak atau Paskah. Coba, Paskah loh, hari raya utama Yahudi. Dibaca Kidung Agung ini. Jadi bukan gereja yang masukkan, dari awal ketika Tanak Ibrani orang mengakui bahwa Kidung ini sangat suci. Mengapa? Karena refleksinya tentang keagungan dan cinta Tuhan kepada pengantin perempuannya. Dulu saya sangat dangkal memahami Kidung Agung ini, pengantin perempuannya berarti yang rayu-rayu itu, laki-laki itu Tuhan, lalu yang membalas-balas rayuan itu, si perempuan itu, itu yang dimaksud dengan jemaatnya. Ternyata keliru Bapak Ibu. Ini ditulis oleh Salomo, tolong lihat pasal 1 ayat 1, Kidung Agung dari Salomo. Ini biasa juga disebut dengan nyanyian perkawinan. Ini sebenarnya berkisah, nanti lihatnya, pasal 6 ayat 13. Ini sebenarnya berkisah tentang si raja yang jatuh cinta pada gadis sulam. Pasal 6 ayat 13. Makanya kalau Bapak Ibu baca Kidung Agung, sudah baca satu kali full, jangan bolak-balik, baca, saudara akan menemukan keutuhan kisah ini.
Ini dimulai dari Salomo jatuh cinta pada gadis sulam. Pasal 6 ayat 13. Siapa gadis sulam? Gadis sulam itu tidak dalam istana, tapi dia mengembalakan ternak. Tapi cantik jelita. Makanya muncul pasal 1 ayat 5. Pasal 1 ayat 5. Memang hitam aku. Dia menyebut warna kulit, saya tersinggung di sini. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Gadis sulam menarik perhatian Salomo. Dan yang menarik, lebih menarik lagi, Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Oh saudara bisa bayangkan, 1000 dan masih naksir gadis sulam. Berarti bisa bayangkan cantik kayak apa si gadis sulam itu. Pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 itu gadis sulam sudah ditawan di istana. Udah Salomo udah jemput, udah dibawa ke istana. Lalu dia lagi didandanin oleh, nanti baca ya, mesti baca supaya tahu. Jadi saya cuma berkisah ini. Dayang-dayang putri-putri Yerusalem lagi mengerumuni dia. Lalu putri-putri Yerusalem mulai membujuk dia dan menyampaikan berbagai hal tentang betapa laki-laki yang akan meminangmu ini sangat gagah, kaya, bla bla bla. Dia bilang, asal kalian tahu, nanti Bapak Ibu akan temukan di pasal yang ke-5. Dia cuma setia pada kekasihnya. Siapa kekasihnya? Penggembala juga. Pasal 5 nanti baca. Pasal 5 itu penggembalanya juga. Jadi cuma seorang gembala kekasihnya. Dia cuma cinta sama gembalanya itu, calon suaminya itu. Tapi Salomo udah bawa dia ke istana. Dan nanti pasal 1, 5, 6, 7 dia cerita, kerjaanku mengembala. Oh ya? Kok bisa? Kata putri-putri Yerusalem, nanti kalian kalau mau tahu tentang gembala, kalian cobalah. Dia ceritakan pasal 1 ayat 5 sampai 8. Jadi harus baca beruntut. Lalu tiba-tiba datang si raja mulai memuji-muji. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, ku umpamakan engkau manisku. Pasal 1 ayat 9. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Pasal 1 ayat 11. Kami akan membuat bagimu perhiasan, kata Salomo, emas dan manik-manik perak. Tahu enggak jawaban si gadis sulam? Ada di pasal 1 ayat 12, 3 sampai 14. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu. Dia langsung bilang, bagiku, kekasihku, dia tunjuk orang lain, kekasihku bagaikan sebungkus mur. Karena lebih bagus lihat emas. Mur. Saya punya kekasih sebungkus mur. Dia, yang ada di kebun-kebun, yang ada di ladang. Jadi dia enggak peduli dengan godaan kekayaan itu. Enggak. Dia cuma fokus di situ. Jadi kalau Bapak Ibu baca ada spasi. Pasal 1 ayat 9 sampai 11 spasi sendiri kan. Pasal 1 12 sampai 14 spasi sendiri. Pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17 spasi sendiri. Itu bersaut-sautan antara si raja dan si perempuan sulam yang enggak peduli, yang dia omongin adalah kekasihnya. Nah sekarang kalau Bapak Ibu sudah dapat gambarannya, kalau mau maju lebih jauh, gila enggak? Digoda dengan kekuasaan, pasal 7, nanti baca pasal 7. Dia bilang, enggak, gua mau pulang. Saya mau pulang pada kekasihku, sang gembala itu. Dia ngomong. Makanya kalau Bapak Ibu melihat pasal 8, rasa kecewa Salomo berubah menjadi rasa kagum. Kenapa? Dia enggak nyangka loh, gadis sulam ini yang sudah ditawari banyak hal, dikasih semua hal, dia diam, tidak tergoda, malah berteriak pingin pulang. Akhirnya Salomo simpulkan pasal 8 ayat 6 dan 8.
pasal 8 ayat 6 dan 8 yang anak muda suka kutip. Cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Itu dia bilang ke siapa? Ke gadis sulam. Gua kagum cinta lu. Gile, tak tergoda kau tetap setia pada pacarmu itu padahal cuma gembala. Dan dia buat cinta kuat seperti maut. Itu kisahnya. Jadi Kidung Agung ini berkisah tentang perjuangan seorang raja yang jatuh hati sama Sulam. Dan si gadis Sulam yang berjuang untuk mempertahankan cintanya. Tangkap? Mudah-mudahan tangkap, kalau enggak maka sia-sialah aku sampai bakumur-kumur bercerita dari mimbar ini. Sekarang masuk ke teks. Pasal 8 ayat pasal 1 ayat 8 sampai 13. Kan lagi nih, yang di atas kan lagi bersaut-sautan nih. Yang di ayat 2 pasal 2 lagi bersaut-sautan, raja lagi goda, gadis Sulam jawab. Raja lagi goda, gadis Sulam jawab. Tiba-tiba tolong lihat ayat 8. Orang bacanya bagaimana ini? Dengarlah kekasihku, bukan begitu. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, bukan. Harus diekspresikan. Lagi bercerita dengan Salomo kan? Salomo lagi rayu, gadis Sulam lagi bahas. Tiba-tiba ayat 8. Dengarlah. Kekasihku, gitu. Ayat 8 harus dibaca begitu, bukan dengarlah kekasihku, seakan dia ngomong ke Salomo, dengarlah kekasihku, bukan. Dia lagi berbalas-balasan, telinganya tajam. Dengarlah, kekasihku, dia lagi datang. Si gembala datang loh. Datang ke istana, tapi nggak bisa masuk. Lihat ayat 9, cuma bisa di jendela, di kisi-kisi. Jadi Bapak Ibu harus baca menjiwai. Ya ampun, tapi kan nggak mungkin menjiwai ya kalau belum tahu bagaimana modelnya ini. Di istana nggak bisa tembus masuk lewat kisi-kisi ruangan. Bercakaplah, terjadi percakapan. Mungkin baku-baku bisa karena raja masih di situ. Si gembala datang cuma lewat kisi-kisi, lalu membisikkan sesuatu. Kekasihku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Oh Tuhan, ini meleleh kalau semua para perempuan mendengarnya. Dia bilang begini, coba lihat ayat yang ke-11. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, sudah berlalu. Seakan membangkitkan ulang memorinya waktu dia belum dikurung dalam istana. Coba kau bayangkan, waktu orang dua lari-lari di situ dang, mungkin begitu. Kong ada gerimis-gerimis, kong tak ada kasih payung pangana, mungkin begitu kali ya. Ini bacaan baru ada anak-anak lagi di muka, aduh. Ini bagus loh Bapak Ibu, bagus banget. Pohon ara yang mulai berbuah, lihat. Dan bunga pohon anggur semerbak. Dia bangkitkan memorinya. Untuk apa? Supaya kau enggak tergoda dengan istana yang megah itu. Dia seakan rayu balik dan melawan rayuan Salomo yang luar biasa. Untuk ayolah balik ke saya, kembali ke saya, jangan tergoda. Itu isinya pasal 2. Menceritakan tentang betapa banyak hal. Makanya direspon di ayat 16. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Penegasan yang cukup kuat oleh si gembala. Kau itu punyaku, dan kita ngana punya. Jangan tergoda dengan Salomo. Itu dengan tegas disampaikan pada bagian itu. Mengingatkan tentang torang dua so jadi, mungkin bilang begitu kali. Kita sudah sama-sama. Kesetiaanlah, setialah padaku, walaupun begitu menggiurkan godaan Salomo. Dan memang Bapak Ibu kalau baca pasal 7, aduh keren banget sih. Gadis Sulam itu memperjuangkannya.
Dan dengan legowo Salomo melepasnya sambil mengagumi tentang kekuatan cinta. Nanti yang di pasal 8 yang ayat yang paling disukai anak muda itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Tadi di awal saya bilang, Kidung Agung ini diterima sebagai tulisan suci, sebagai bentuk gambaran kesetiaan cinta kasih Tuhan kepada manusia ciptaannya. Posisi Tuhan di mana? Ada yang bilang di gadis sulam yang setia. Saya kok merasa bukan. Justru kesetiaan Tuhan ada di si gembala. Dia cari sampai dapat. Dan responnya adalah, aku menjaga kesetiaanku, kata gadis Salma. Maka hal pertama aku mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Kesetiaan itu mesti dua arah. Andai kata dan mesti diperjuangkan. Andai kata gadis sulam setia, si gembala menyerah karena sudah di istana dia punya maitua dan sudahlah nggak perlu diperjuangkan. Tidak ada ending yang bagus di pasal 8. Kedua, kalaupun sang gembala memperjuangkannya, tapi gadis sulam terlena pada kekayaan istana, tidak ada pasal 8 yang mengisahkannya. Makanya kesetiaan itu harus dua arah. Saya nggak bicara suami istri, bukan Bapak Ibu. Saya bicara tentang hubungan saya dan Tuhan. Kesetiaan itu dua arah. Istana itu dunia ini dengan segala godaannya yang begitu nyata. Gadis sulam itu adalah saya dan saudara. Menggoda banget. Untuk kemudian membatalkan perjanjian dengan si gembala yang hitam pekat gara-gara mengembalakan ternak. Dan tahukah saudara, bagian tugas si penggembala ternak itu sudah dilakukan. Tuhanmu dan Tuhanku memperjuangkan cintanya. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tembus dan masuk pada istana megah dalam tanda kutip keduniawian. Untuk membilang ulang, ingatlah perjanjian keselamatan yang sudah saya buat. Ingatlah masa lalu tentang berkasih-kasihanku denganmu. Diperjuangkan oleh Allah. Dan saya mau bilang, ini dua arah. Gadis sulam, saya dan saudara mesti meresponnya. Nanti di googling ya, penemuan antibiotik di masa perang dunia pertama ya. Masa itu. Penemuan itu menjadi luar biasa Bapak Ibu. Mengurangi jumlah kematian dalam perang. Waktu itu belum disebut antibiotik. Sampai sekarang itu penemuan itu punya efek besar. Yang menyembuhkan banyak penyakit pada virus dan bakteri manapun yang dikalahkan karena antibiotik itu. Dan itu menjadi anugerah luar biasa bagi dunia. Tapi tahukah saudara, barang itu ada di apotik. Saya lagi sakit, barang itu disediakan untuk saya sembuh. Bukan apotik yang datang,
Karena tugas penemuan berakhir di situ. Tugas saya adalah menjemputnya, menebus resep, dan meminumnya. Lalu saya disembuhkan. Mesti dua arah. Jangan pernah bermimpi engkau berkata, Juru Selamatku telah menebus aku begitu rupa. Tuhanku pengasih dan penyayang. Tapi hidupmu tidak bereaksi pada kasih karunia yang diberikan. Gak bisa Bapak Ibu, kesetiaan itu dua arah. Tuhan melakukannya. Bagiannya telah Ia kerjakan dengan maksimal. Maka respon saudara dan saya adalah berhentilah tergoda pada istana dunia itu dan responlah pada panggilan itu. Amin. Mesti begitu. Hidup saudara dan saya terlibat pada dua hal. Aku dikaruniai keselamatan dan aku merespon keselamatan. Kayaknya saya lebih cenderung memilih yang Allah tuh yang mana? Bagi saya si gembala ini. Si gadis sulam itu siapa? Bapak Ibu dan saya yang lagi ditawan dan digoda luar biasa. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, kalau saudara membaca kitab-kitab puisi, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung itu, saudara membaca kitab-kitab puisi, 5 kitab puisi, saudara Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, itu saudara akan menemukan Alkitab dengan sangat tidak terganggu menggambarkan cinta kasih Allah itu dengan menyebut ciptaan-ciptaan yang dibuat. Tadi kijang, merpati, pohon ara, musim, dan seterusnya. Itu disebutkan. Seakan mau gambarkan begini, engkau bisa merasakan cinta kasih Tuhan melalui segala ciptaan yang muncul. Tidak heran kalau si gembala bilang begini, lihatlah musim dingin telah lewat, sekarang tiba musim pemangkas, ada burung tekukur terdengar di tanah, bla bla dan seterusnya. Mewakili cinta kasih Allah. Saya mau mengajak poin kedua Bapak Ibu, bahwa ciptaan yang Tuhan buat, pohon yang Bapak Ibu lihat, burung yang Bapak Ibu dengar, aliran sungai yang begitu mengasihkan, bunyi air jatuh karena hujan di genteng atau di atap rumah, ternyata itu bentuk refleksi tentang sayang Tuhan. Kenapa? Engkau tidak bisa melihat Tuhan, tapi engkau bisa melihat Tuhan melalui ciptaannya. Sekarang, saya lagi membayangkan, andai kata gereja tidak mampu berseru dengan lantang tentang ekologi, tentang selamatkan bumi, tentang gerakan apa green tuh? Eco green, tentang berhenti nebang pohon, tentang jangan gunakan plastik, tentang stop perbanyak warta jemaat, cukuplah secara begitu. Bapak Ibu ada masing-masing pakai kertas di situ? Tapi aku dengar tata ibadah udah enggak kan? Udah mulai berkurang kita. Saya lagi khawatir anak-anak kecil 1, 2, 3 di depan ini 20 tahun depan ketika baca Kidung Agung pasal 2 lalu bilang begini, bunyi tekukur terdengar di tanah. Mak, tekukur itu apa? Oh, soalnya ndak ada nak. So mati di zaman mama, so tampias dorang. Coba, akan jadi loh. Betul. Merpatiku di celah-celah batu. Merpati itu apa mak? Itu dulu airlines tuh pesawat dang itu. Udah gak bisa. Gak ada bisa dikasih contoh. Pohon itu apa? Itu no, rupa yang di meja itu pohon plastik, tapi yang dulu itu pohon hidup. Oh, boleh bajalang? Bukan, pokoknya hidup. Nggak mengerti dorang. Tidak bisa, kenapa? Nggak ada lagi. Bayangkan kitab suci dengan sangat gampang menggambarkan dan mencontohkan kehadiran Allah melalui ciptaan. Gereja tidak bisa bercerita tentang Allah melalui ciptaan kalau mulai sekarang gereja tidak berbicara tentang lantang mengenai ekologi.
dan selamatkan bumi. Gereja harus berteriak pada pemerintah untuk hal-hal ini. Mesti begitu. Dan mesti mulai berseru seperti itu. Kalau tidak, Kidung Agung ini tidak mungkin dimengerti. Bapak Ibu lihat saya begitu bikin saya seram dan takut. Aku salah bicara kah? Betul kan saya ngomong tuh? Harus sampai ke titik itu. Kita harus sampai ke titik itu. Untuk buat dunia mengerti bahwa kehadiran Allah dapat dinikmati melalui ciptaannya. Terakhir, ada seorang anak muda, nona-nona, bertamu karena ada kepentingan apa gitu berhubungan dengan gereja ke rumah. Kebenaran tinggal oma di situ. Dia tinggal dengan cucunya pun sudah kerja. Ternyata mau yang ditemui cucunya tapi belum balik kerja. Jadi nggak apa-apa, dua orang teman baik banget, tapi ternyata masih kerja, jadi dia tunggulah. Cerita-cerita, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisah ini. Dikasih makan kue, ini baik banget dan ramah sekali, minum, hahihi lah mereka. Termasuk juga ada banyak yang disajikan di dalam toples, ada satu yang dia sangat tertarik, kacang mente. Oma, ini kacang mente boleh tak makan? Makan cucu, enggak apa-apa. Asik dorang bercerita sambil dia bakunya-kunya. Asik bercerita sambil bakunya. Enggak sadar tinggal separuh. Karena so malu, oma minta maaf. So tinggal separuh ini kacang mente, oma udah goreng enak sekali kok. Oh enggak cu, kita enggak goreng. Oh oma beli nyanda. Kong. Aduh, napa tuh Mira kan DP hobi tuh, ampun, selalu kasih pak kita coklat yang ada kacang mente. Kong, kita kan enggak bisa gigi tuh, tapi gigi sonya enggak ada tuh. Bapak Ibu so tahu tapi maksud? Jadi enggak bisa gigi coklat. Kong oma cuma jak emut dang. Oh, kong DP sisa kacang mente yang ada makan. Oh Tuhan. Saya bilang begini Bapak Ibu, penting banget sebenarnya. Tentang Allah itu dikomunikasikan dengan sangat. Agar tidak jadi kesalahpahaman yang kemudian tidak mendatangkan kasih pada pengenalan yang tidak benar tentang Allah. Mesti dikomunikasikan. Supaya cinta kasih kepada Allah dari generasi ke generasi tidak tergoda dan luntur oleh istana megah dunia ini. Maka saya mau tutup begini, Mama Papa, torang punya tanggung jawab besar loh pada generasi yang di belakang sana, tuh yang baju putih si kecil yang dekat paling belakang itu. Torang punya PR loh, agar mereka punya pengenalan yang benar, supaya punya sayang yang benar kepada Tuhan di godaan istana dunia ini. Mulailah memperkenalkan Tuhan dan jangan buat mereka cari di media lain. Dunia digital menawarkan banyak kemudahan, tapi juga banyak kesesatan. Dan mesti torang kawal supaya ke depan dikurung pada godaan istana ini sekalipun, mereka tetap bilang, cintaku hanya kepadanya, Gembala Agung, Juru Selamatku. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.